Berikutnya adalah bentuk normal kedua atau second normal form. Nah, apa aturannya supaya kita bisa menghasilkan tabel yang memenuhi syarat 2NF? Yang pertama sekali sudah memenuhi bentuk normal ke-1. Jadi memang ini setiap langkah ya. Jadi kalau untuk memenuhi 2NF berarti harus sudah 1NF dulu. Nah, baru berikutnya ada syarat lainnya. Dan syarat lainnya adalah semua atribut bukan kunci hanya boleh tergantung pada atribut kunci. Jadi yang bukan kunci itu hanya boleh tergantung kepada atribut kunci saja. Nah, jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus kita pisahkan pada tabel yang lain. Nah, sewaktu kita melakukan pemisahan tersebut, nah perlu ada tabel penghubung atau kehadiran foreign key bagi atribut-atribut yang telah dipisah tadi. Nah, jadi suatu tabel itu dikatakan memenuhi syarat 2NF jika sudah berada pada tahap 1NF dan semua atribut bukan kunci tergantung secara penuh dengan atribut kunci. Nah, ini adalah contohnya. Nah, di sini ada tabel dengan kolom mahasiswa NRP, ya NRP-nya, kemudian mahasiswa nama, mahasiswa alamat, MK kode, MK nama, MK SKS, dan nilai huruf. Nah, tabel ini sudah memenuhi 1NF. Kenapa? Karena setiap kolomnya itu hanya memiliki satu nilai yang atomik. Nah, namun dia tidak memenuhi syarat 2NF. Kenapa? Nah, kalau kita lihat di sini pada tabel ini, ya, ada nilai yang akan menentukan atribut-atribut yang lain. Ya, kita beri nama dia sebagai atribut kunci ya. Nah, jadi jika kita menganggap bahwa mahasiswa NRP dengan MK kode ini sebagai primary key-nya, kita harus melihat apakah semua atribut tersebut itu akan tergantung kepada mahasiswa NRP dan kode mata kuliah ini. Nah, kalau kita lihat ya, apakah nama mahasiswa itu akan tergantung kepada NRP dan kode mata kuliah? Ya, tidak. Jadi nama ini dia tidak tergantung kepada dua-dua atribut kunci ini sekaligus. Nah, namun nama itu hanya akan tergantung kepada NRP saja. Ya, jadi sehingga ini tidak tergantung. Juga apakah alamat itu akan tergantung kepada kedua kunci ini? Apakah tergantung pada NRP dan kodenya? Tidak juga. Ya, kenapa? Karena alamat ini ya alamat mahasiswa, jadi dia hanya tergantung kepada NRP mahasiswa saja. Demikian juga dengan nama mata kuliah. Apakah nama mata kuliah ini terkait dengan NRP dan kode mata kuliah? Tidak. Nama mata kuliah hanya tergantung dengan mata kuliahnya saja. Jadi berarti dengan kode mata kuliah. Nah, jadi berikutnya, apakah SKS mata kuliah itu tergantung kepada NRP dan kode mata kuliah? Tidak juga, ya, tidak juga. Jadi di sini tidak tergantung. Nah, barulah yang terakhir hanya nilai huruf saja yang tergantung kepada NRP dan kode mata kuliah. Nah, bisa dilihat di sini bahwa di sini terjadi ketergantungan parsial. Ya, yang dimaksud dengan ketergantungan parsial maknanya ada atribut yang tidak tergantung kepada atribut kunci. Nah, jika kita anggap di sini atribut kuncinya adalah NRP dan kode mata kuliah, nah ternyata ada atribut yang tidak tergantung kepada atribut kunci. Dia hanya tergantung kepada salah satunya saja, ya, salah satunya saja, berarti parsial. Nah, akibat adanya ketergantungan parsial tersebut, maka tabel ini tidak memenuhi syarat 2NF dan perlu kita dekomposisi, kita uraikan menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat 2NF. Nah, sehingga tabel yang sebelumnya itu jika kita dekomposisi hasilnya menjadi seperti ini. Ya, mahasiswa NRP dengan kode mata kuliahnya itu akan menentukan nilai huruf. Nah, ini
functional dependency yang pertama. Kemudian NRP-nya itu nanti akan menentukan nama dan alamat. Kemudian kode mata kuliah itu nanti akan menentukan nama mata kuliah dan SKS mata kuliah. Nah, ini udah kita pisah-pisah. Jadi di sini sudah ada 3 functional dependency. Nah, berdasarkan 3 functional dependency ini, maka masing-masing functional dependency ini akan menjadi tabelnya masing-masing. Yang pertama nanti akan ada tabel nilai, ya, tabel nilai nanti isinya NRP, kode MK kode, ini huruf, nilai huruf. Kemudian nanti ada tabel mahasiswa, isinya NRP, nama alamat. Kemudian nanti ada tabel mata kuliah, ada kode mata kuliah, namanya dan SKS-nya. Jadi dari tabel yang satu tabel tadi semuanya sekarang sudah dekomposisi menjadi 3 tabel. Dan kita harus memastikan bahwa sewaktu kita dekomposisi jangan sampai pengaitnya itu hilang. Nah, di manakah itu pengaitnya? Pada tabel ini. Nah, jadi pada tabel inilah ada pengait antara tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Berikutnya bentuk normal ketiga atau third normal form. Nah, aturannya kita haruslah sudah memenuhi bentuk normal kedua atau 2NF, kemudian tidak ada ketergantungan transitif. Nah, apa makna ketergantungan transitif? Di mana atribut bukan kunci itu tergantung pada atribut bukan kunci. Nah, beda ya. Kalau yang parsial tadi istilahnya setengah. Jadi ada atribut yang tidak tergantung kepada jadi dia hanya tergantung pada satu saja. Nah, tidak tergantung kepada yang lain. Nah, kalau ketergantungan transitif, nah ini ada yang atribut bukan kunci, tapi malah tergantung kepada atribut bukan kunci. Nah, contohnya di sini ada tabel mahasiswa. Ya, tabel berikut ini memenuhi 2NF, tapi tidak memenuhi 3NF. Nah, kalau kita lihat ada kolomnya NRP, nama, jalan, kota, provinsi, dan kode pos. Nah, di sini kalau kita lihat yang merupakan atribut kunci itu adalah NRP, ya. Namun ternyata, ya kita lihat ada atribut bukan kunci yang tergantung kepada atribut bukan kunci yang lainnya. Apakah itu? Ya, ternyata kota dan provinsi ini kan tergantung ya kepada kode pos. Jadi kalau kita tahu kode posnya, kita bisa tahu kotanya apa, provinsinya apa. Ya, betul ya. Nah, jadi maknanya kode pos yang harusnya ini bukan kunci, tapi ternyata dia menentukan kota, ya, atribut lain yang juga bukan kunci, kota dan provinsinya. Menjadi seperti ini. Ya, dalam kode pos itu ternyata menentukan provinsi dan kota. Nah, jika ada kejadian seperti itu, ya ketergantungan transitif, maka tabel tersebut perlu didekomposisi menjadi ada tabel mahasiswa, NRP, nama, alamat jalan, alamat kode pos. Kemudian ada tabel kode pos, di mana kode posnya, tabel kode pos ini terdiri dari atribut kode posnya itu, kemudian provinsi dan kota. Nah, jadi pengaitnya di mana? Di sini ini pengaitnya. Jadi inilah dia pengait yang berfungsi sebagai foreign key yang akan berkaitan dengan tabel aslinya, yaitu tabel mahasiswa. Nah, tabel-tabel yang memenuhi kriteria normalisasi ketiga itu sebetulnya sudah bisa kita implementasikan. Makna diimplementasikan berarti sudah bisa kita masukkan ke dalam DBMS. Nah, namun sebetulnya masih ada lagi bentuk yang lain, yaitu normalisasi boikot 4NF, 5NF. Namun sebetulnya agak jarang dipakai. Biasanya cukup sampai normalisasi ketiga saja. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan boikot normal form atau BCNF. Nah, bentuk BCNF ini terpenuhi dalam sebuah tabel jika untuk setiap functional dependency terhadap setiap atribut atau gabungan atribut dalam bentuk X itu menentukan Y ataupun Y tergantung pada X, maka X ini merupakan super key.
Jadi X ini syaratnya pada BCNF itu adalah super key. Nah, apa makna super key? Jadi super key ini adalah satu kunci ataupun kumpulan kunci yang dapat secara unik mengidentifikasikan tuple atau atribut lain dalam suatu tuple. Jadi maknanya super key ini ya seperti primary key juga ya. Jadi maknanya kalau kita lihat secara gambarannya sebetulnya primary key itu merupakan bagian dari super key. Nah, jadi super key di sini berupa satu kunci ataupun kumpulan kunci yang secara unik mengidentifikasikan atribut yang lainnya dalam suatu tabel. Nah, tabel tersebut harus didekomposisi berdasarkan functional dependency yang ada, sehingga X ini akan menjadi super key dari tabel-tabel hasil dekomposisi. Nah, setiap tabel dalam BCNF itu haruslah sudah memenuhi 3NF. Nah, akan tetapi 3NF itu belum tentu memenuhi BCNF. Nah, perbedaannya untuk functional dependency X menentukan A, ya, BCNF tidak membolehkan A sebagai bagian dari primary key. Nah, jadi istilahnya yang bagian sebelah kanannya ini, A-nya ini tidak boleh ada bagian dari primary key.